A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Tak lupa kita panjatkan karena kasih sayangnya lah yang selalu dicurahkan olehnya kepada kita. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Tak lupa saya terus mengingatkan panjenengan semuanya, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Itu yang paling penting. Jadi saat pertama kita terbangun di pagi hari, berucaplah syukur, alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memohon ampun yang sebanyak-banyaknya atas dosa-dosa kita. Hari ini alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk membahas satu tema lagi yang sebetulnya di channel saya ini sudah sangat familiar teman-teman. Tapi saya merasa perlu untuk membahasnya lagi karena tentunya masih banyak sahabat-sahabat kita yang masih memiliki mindset seperti ini ya. Saya bacakan satu komentar dari sahabat kita Mbak Dian. Ini cukup menarik sebetulnya, karena sebetulnya bukan cuma beliau saja. Saya yakin masih banyak, ribuan bahkan ya dari panjenengan semuanya yang masih berprinsip seperti ini. Sedangkan prinsip ini itu salah. Jadi dalam video ini saya mencoba untuk membuka mindset panjenengan semuanya. Komen Mbak Dian V, saya sudah sepekan ini rajin mengikuti channel Umi yang semakin membuat saya semangat untuk tetap istiqomah memperbaiki hati dan pikiran saya untuk terus minta ampun dan selalu husnuzon kepada Allah SWT. Oke, bagus. Lalu yang bawahnya, yakin bahwa Allah pasti kasih jalan, amin. Masalah saya masih sama Umi, untuk membayar hutang, ya mau tidak mau terpaksa sekali harus berhutang lagi. Dan parahnya masih riba Umi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang mindset yang pertama sudah bagus, tapi mindset yang kedua mau tidak mau mengambil hutang riba lagi. Nah, itu salah. Harus disadarkan betul-betul dengan ayatnya Allah. Saya sampaikan firmannya Allah ya. Ada banyak sekali firmannya Allah terkait dengan larangan riba. Supaya disadari dulu. Tahapan-tahapan hijrah dari riba, yang pertama kita harus sadar dulu bahwa itu adalah dosa besar. Ya, pertama itu kita sadar itu dosa besar. Dan dosa besar itu tentunya balasannya sangat pedih buat kita kalau kita tidak tinggalkan. Konsekuensinya sangat pahit jika kita tidak tinggalkan. Bahkan di dunia ini
konsekuensinya pahit. Karena azabnya Allah pedih di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi pertama kita sadar dulu bahwa itu adalah dosa besar dan bisa menghalangi doa-doa kita. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-39. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi riba itu tidak memberikan manfaat apapun buat kita. Jadi riba oleh si rentenir dimaksudkan untuk memberikan tambahan hartanya, yang tadinya hartanya 1 juta dipinjamkan menjadi 1.500.000, dia mendapatkan keuntungan 500, tidak memberikan manfaat apapun. Apalagi buat kita yang memberikannya, karena antara yang menerima riba dan yang memberi riba dosanya sama-sama dosa besar. Dalam surah An-Nisa ayat 161, disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang sangat pedih. Selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat ke-130, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi banyak sekali larangannya Allah dalam firman-Nya, dalam ayat-ayatnya Allah. Sangat jelas dilarang riba itu. Nanti puncaknya adalah ada di surah Al-Baqarah ayat 279. Saya sampaikan dulu. Al-Baqarah ayat 275, 276. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila. Nah, inilah sekarang yang sedang kita rasakan ya. Kita pemakan riba setiap hari tertekan, setiap hari nyaris kayak orang gila. Karena apa? Karena tekanan-tekanan itu tadi. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba ya setelah mendapatkan peringatan, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah ayat 275, 276. Jadi kita kalau sudah mendapatkan larangan dari Allah, kita sepatutnya, selayaknya, seharusnya adalah berhenti dari memungut riba. Kalau sudah mendapatkan larangan. Kalau belum tahu itu lain cerita. Tapi kalau sudah tahu dan masih terus mengambilnya, ingat azabnya Allah sangat pedih. Puncaknya ya, ancaman untuk pelaku riba itu ada di 279. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ya. 279-nya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak untuk atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Nah, dari beberapa firman-Nya Allah tadi itu nampak jelas ya, sudah sangat jelas bagaimana riba. Riba termasuk di dalam 10 dosa besar. Yang kalau kita tidak bertobat, kita tidak menyadarinya, kita tidak bertobat, memohon ampun dengan sebaik-baik taubatan, yaitu taubatan nasuha, tentunya kita masih berada dalam lingkaran dosa riba tersebut. Jadi yang pertama untuk hijrah dari riba adalah
sadari dulu itu adalah dosa besar. Kalau kita sudah tahu itu dosa besar, ganjarannya adalah kekal di dalam api neraka, tentunya yang kedua kita bisa lakukan adalah dengan cara taubatan nasuha. Kita mohon ampun kepada Allah dengan semurni-murninya pertaubatan kita yang disebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubatan yang betul-betul kita sadari dari hati bahwa kita sudah melakukan dosa besar itu. Ya, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa besar itu. Dan selanjutnya adalah kita berjanji kepada Allah tidak menyentuhnya kembali dengan alasan apapun. Termasuk seperti yang disampaikan Mbak Dian tadi. Mau nggak mau terpaksa, tidak ada alasan. Walaupun jenengan katakan terpaksa atau apapun, tidak ada alasan. Kalau jenengan merasa beriman kepada Allah, jenengan merasa bahwa sudah sampai larangannya Allah kepada jenengan, jenengan akan tidak buka. Nanti saya sampaikan contoh lagi banyak sekali. Bagaimana saudara-saudara kita yang mau menahan diri dari menyentuh kembali riba. Bagaimana nikmatnya kemudian mereka dapatkan dari Allah. Ya. Yang pertama sadari dosa besar. Yang kedua taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu rangkaiannya adalah mohon ampun karena menyadari tadi itu dosa besar. Terus selanjutnya rangkaiannya adalah tidak menyentuh lagi dosa itu. Kalau masih menyentuh lagi dosa itu berarti jenengan munafik. Masih belum taubatan nasuha. Habis tobat nyentuh lagi, tobat lagi, nyentuh lagi, tobat lagi, nyentuh lagi, sama dengan sedang mempermainkan Allah. Ya, hati-hati jenengan kalau sampai seperti itu. Nah, setelah langkah tadi itu taubatan nasuha apa? Langkah selanjutnya yang ketiga, tahan diri dari menyentuhnya kembali. Tahan diri dari menyentuh dosa tersebut lagi. Karena apa? Karena setan tahu itu dosa besar, dia akan terus membisikkan ke dalam hati dan pikiran jenengan supaya jenengan ambil lagi. Karena setan gak mau jenengan mendapatkan ridhonya Allah. Kalau jenengan istiqomah dalam taubatan nasuhan jenengan tadi, jenengan akan dapat ridhonya Allah. Kemudian nanti dalam beberapa waktu ke depan Allah akan berikan pertolongan. Dan jenengan akan menjadi orang yang istiqomah. Jenengan akan menjadi orang yang menyadari, oh ini hikmahnya Allah. Nah, karena setan tidak mau, karena setan tahu ke depannya jenengan akan ditolong Allah, jenengan akan diridhoi Allah, setan gak mau. Setan bisikan terus ke dalam hati dan pikiran jenengan, ambil. Kamu kalau nggak ambil, kamu nggak bisa makan. Kamu kalau nggak ambil, nanti kamu kesusahan bayar utang. Kamu kalau nggak ambil, kamu nggak bisa bayar utang, kamu dipermalukan, kamu malu. Ya, kamu akan merasakan malu. Nah, itu terus yang akan digempurkan setan ke dalam hati dan pikiran jenengan. Lalu gimana? Teguhkan hati. Istiqomahkan, tidak, saya tidak mau karena itu dosa besar. Saya lebih takut kepada Allah daripada saya takut dipermalukan. Rasa takut kepada Allah lah yang ditanamkan dalam hati kita supaya apa? Supaya ketika setan menakut-nakuti kita dengan ketakutan duniawi, ketakutan duniawi itu akan sirna dengan sendirinya. Prinsip setan, kamu nanti akan malu. Nah, hilangkan dengan saya lebih baik malu daripada saya diazab oleh Allah. Daripada saya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karena pelaku riba ini sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Dulu selalu saya contohkan satu sahabat UCR 3, ya, namanya Mbak Turni. Beliau sudah bertekad untuk tidak menyentuh riba apapun. Pagi itu beliau didatangi oleh ibunda beliau yang mau pergi ke pasar berjualan, minta modal kepada Mbak Turni. Uang beliau cuma ada beberapa lembar saja, 100.000 mungkin. Beliau yang namanya diminta seorang ibu tidak mau mengecewakan. Pengen rasanya membantu. Tapi beliau berpikir tidak mau mengambil riba lagi. Tiba-tiba ada SMS dari koperasi yang mana itu adalah pinjaman riba, menawarkan kepada Mbak Turni langsung cair. Tapi beliau nggak mau ngambil. Beliau bertekad, oh tidak. Sempat beliau berpikir, apa ambil ini aja buat ibu. Tapi beliau berpikir, tidak. Ini riba, kalau saya ambil Allah akan melaknat saya. Allah tidak akan pernah ridho kepada saya. Saya mah justru akan sengsara lagi. Saya yang sudah mencoba bertahan sekian hari ini, nanti justru akan sia-sia pengorbanan saya untuk istiqomah. Akhirnya beliau tahan. Beliau tahan sampai sore, beliau berperang dengan batinnya, dengan pikirannya, ambil enggak ya, ambil enggak ya, ambil enggak ya. Beliau mantapkan tidak ambil. Tiba-tiba datang bapak beliau, kasih uang kepada beliau. Jumlahnya
Saya lupa, antara 500-700 ribu. Malamnya lagi tiba-tiba teman beliau yang berhutang kepada beliau yang sudah lama tidak bayar-bayar datang lagi kasih kepada beliau. Artinya apa? Memang ini rentang waktunya sehari itu, tapi untuk berperang dengan sehari itu luar biasa dalam batin beliau. Karena setan terus gemburkan, ambil saja itu riba, ambil saja itu riba. Kamu tidak ambil, kamu gimana? Kamu malu sama ibu kamu. Kamu gak bisa ngasih ibu kamu. Akhirnya apa? Karena beliau tahan, beliau ingat dengan ancamannya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 279, beliau tidak mau ambil. Akhirnya Allah ridho, Allah berikan pertolongan jalan yang lebih indah tanpa riba. Panjenengan mungkin akan diuji 1 bulan ke depan. Panjenengan mungkin akan diuji 1 tahun ke depan. Baru Allah turunkan pertolongannya. Tapi kalau panjenengan bisa mengalahkan nafsu setan tadi itu, panjenengan akan menang daripada setan. Panjenengan harus tahan. Ini riba. Saya sudah jalani riba 10 tahun aja saya sengsara hidup saya. Kemarin-kemarin saya sengsara karena riba, kok saya masih sentuh lagi riba. Yang membuat saya sengsara seperti ini, saya terlilit utang apa? Riba. Kalau jenengan utangnya tidak riba, mungkin tidak sesengsara ini. Mungkin memang akan berpikiran utang, tapi tidak sesengsara ini. Efek riba itu menyengsarakan di dunia. Dan di akhirat kekal siksanya ya. Dan efek lainnya ya, selain panjenengan tadi tertekan ya seperti orang gila, seperti terkena tekanan batin ya kan? Iya kan, jenengan semua sekarang sedang dalam tekanan batin kan karena dosa riba kan? Ingat-ingat coba, jenengan utang riba udah berapa tahun? Setahun? Selama setahun bahagia enggak? 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Selama itu, jenengan bahagia apa enggak? Jenengan sengsara apa enggak? Jenengan nangis darah apa enggak? Bahkan tidur aja itu sesek banget dadanya enggak? Bangun tidur sesek banget dadanya apa enggak? Ya kan? Bahkan ya, efek lain daripada itu, doa-doa jenengan tertolak. Mana dalilnya? Ada, nanti saya sampaikan hadisnya. Hadis ini sangat sahih. Ya. Jenengan jungkir balik sholat ya. Tapi jenengan gak mau tobat dari dosa riba, jenengan masih menyentuh riba yang artinya itu adalah haram, itu makanan haram itu. Jenengan pinjam di koperasi dengan bunga 1 juta misalnya. Itu jenengan pakai makan, itu haram. Jenengan pinjam di bank, BRI, BNI, Mandiri, ya. Ada bunganya. Setiap bulan jenengan store bunga 200 ribu, itu riba. Jenengan masih melakukan itu. Jenengan pakai makan, itu hasil pinjaman ribanya, haram. Dan menyebabkan doa jenengan itu tertolak. Nih, saya sampaikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu maha baik. Allah hanya menerima yang baik-baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya Allah, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal. Dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami sediakan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh. Artinya dalam keadaan safar atau musyafir, yang mana doa musyafir itu diijabah. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari haram, dan diberi makan dari yang haram. Bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Maksud hadis ini tuh seperti ini, ya. Seseorang yang sudah dalam keadaan musyafir itu menjadi syarat doa diijabah. 1, dia musyafir, 1 nih syarat doa diijabah. Yang kedua, dia menengadahkan tangan ke langit menjadi syarat doa diijabah. Yang ketiga, dia menyebut namanya Allah, ya Rob, ya Rob. Berarti dia memenuhi 3 unsur untuk diijabah doanya. Tetapi doanya ditolak karena apa? Dia makan makanan haram, dia minum minuman haram, dia memakai pakaian-pakaian dari sumber yang haram. Doanya tertolak. Lalu gimana jenengan berharap doa jenengan dikabulkan? Berharap
Ya Allah ya Rob, keluarkan saya dari riba ya Rob. Lunaskan hutang saya ya Rob. Lunaskan hutang hamba ya Rob. Angkatlah hamba dari dosa riba ya Rob. Keluarkan hamba dari siksa riba ini ya Rob. Berdoa seperti itu terus. Tapi apa? Masih ngambil lagi. Kalau nggak gini saya nggak bisa tuh bayar utang. Kalau nggak gini saya nggak bisa itu makan. Ya, saya ambil lagi nih pinjol. Saya ambil lagi nih pinjaman bank. Saya ambil lagi nih pinjaman rentenir. Saya ambil lagi nih pinjaman koperasi. Saya ambil lagi nih riba. Kalau nggak gini saya nggak makan. Kalau nggak gini anak saya nggak beli ciki-ciki. Kalau nggak gini saya nggak beli pakaian. Kalau nggak gini saya nggak bisa bayar utang. Gimana jenengan bisa berharap doa jenengan terkabul kalau mindsetnya jenengan seperti itu? Rasulullah sudah bersabda. Jadi jenengan nggak bisa coba-coba. Ah enggak, tidak akan, kan tidak ada amal soleh yang sia-sia. Betul, tidak ada amal soleh yang sia-sia. Jenengan tetap dapat pahala, tapi doa jenengan tertolak. Doa jenengan itu tertolak. Sholawat jenengan diterima, insya Allah diterima. Karena sholawat menjadi satu-satunya amal soleh yang sudah pasti diterima. Sudah pasti diterima. Diterima dengan pahala sholawat, tapi tidak menyebabkan doa jenengan dikabulkan. Karena apa? Karena masih ada makanan riba, makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Ya, jadi semoga dengan video ini mindset panjenengan kebuka. Oh, kalau begitu saya harus tinggalkan riba. Bagaimana dengan benda-benda yang saya sudah beli, Umi? Yang kemarin saya beli pakai uang riba. Kalau jenengan istiqomah, yakin, kuat, tinggalkan, hilangkan itu benda-benda itu. Singkirkan. Tapi kalau jenengan saya masih mau pergunakan. Jangan pergunakan. Tapi jangan mohon ampun dan jangan sentuh lagi yang baru itu. Yang paling penting adalah jangan sentuh yang baru. Kok jenengan bisa buang yang lama-lama? Jauh lebih bagus. Tapi jangan sentuh yang baru itu yang paling penting. Ya, mindsetnya harus diubah dari sekarang. Saya tidak mau sentuh lagi udah. Walaupun saya sengsara, walaupun saya nggak bisa makan. Kalau perlu saya puasa. Walaupun saya dipermalukan sama penagih yang baru, nggak apa-apa. Mending saya dipermalukan penagih daripada saya ambil lagi yang baru. Karena apa? Kalau saya ambil lagi yang baru, tidak terputus mata rantainya, mutar terus. Itulah kenapa untuk pelaku pinjol ya yang jenengan semua yang pinjaman online itu, saya sarankan apa? Tutup sampai di situ, gagal bayarkan dulu. Jangan bayar dulu kalau nggak bisa bayar, tapi jangan buka yang baru. Paling penting adalah itu, putus mata rantainya. Gitu ya. Oke, sobat winnerku semuanya. Dengan suara saya nggak jelas, yang serak-serak nggak jelas ini menggebu-gebu. Karena apa? Saya sayang sekali sama panjenengan semuanya. Kasih sayang saya kepada panjenengan ya begini inilah dengan cara berkoar-koar di channel saya. Semoga ocehan-ocehan saya ini bisa masuk ke dalam hati panjenengan, menjadi hidayahnya Allah untuk panjenengan. Melalui lisan saya yang penuh dosa ini ya. Semoga Allah meridhoi dan panjenengan semuanya berhijrah dari riba, meninggalkan riba. Saya rasa sampai di sini video kali ini. Saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang keliru, yang kurang, itu murni dari kefakiran ilmu saya. Silakan disampaikan saran, kritik, masukan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena setiap apa yang kita sampaikan, yang kita ketikkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.